Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang mesin CNC Plate GSK 928 PC. Nah, mesin ini adalah jenis mesin bubut ya. Mesin bubut CNC, dia 2 aksis. Mesin bubut CNC itu adalah mesin perkakas bubut yang dalam pengoperasiannya adalah proses penyayatan benda kerja oleh pahat dilakukan dengan mengendali kontrol sistem. Nah, untuk mengendalikan pergerakan pahat, maka pada mesin perkakas menggunakan sistem koordinat X dan koordinat Z. Seperti ini mesinnya. Kemudian ini adalah bagian kontrolnya. Kemudian ini adalah persumbuannya. Sumbu memanjang adalah sumbu Z, sumbu melintang adalah sumbu X. Arahnya untuk yang mendekati cekam atau mendekati benda kerja itu arahnya negatif. Sebaliknya yang menuju adalah arahnya positif. Nah, kita di mesin bubut, di mesin CNC kita mengenal istilah 2 koordinat atau 0 pointnya. Titik 0 yang digunakan dalam operasi CNC adalah MCS dan WCS. Apa itu? MCS adalah mesin koordinat sistem, di mana dapat dipindah titik 0 untuk kepentingan pelaksanaan setting, pembuatan program dan pergerakan pahat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Mesin zero, simbolnya seperti ini. Dia di pangkal dari cekam. Ini reference point. Yang ini ya reference point. Kemudian ada null reference point. Ini referensi toolsnya. Ada works 0 point di sini. Titik 0 dari WCS. Ada tool change position. Ini tool change positioning di sini. Nah, kalau pada MCS itu biasanya sifatnya tetap, tapi bisa dipindah kalau kita pindahnya dengan memindah di nilai parameter. Kemudian kalau WCS adalah work coordinate system, itu untuk panduan pembuatan program. Jadi titik koordinat untuk pembuatan program. Kalau MCS untuk kepentingan pelaksanaan setting. MCS adalah di mesin, kalau WCS adalah di program atau pada benda kerja. Ini bisa dipindah-pindah untuk titik WCS ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya kita setting mesin bubut adalah kita ngukur jarak MCS ke titik WCS, sehingga apa? Mesin bisa membaca program yang kita buat di software CAM atau secara manual. Nah, kita sekarang mengenal bagian-bagian mesin bubut. Ada 3 bagian utama. Yang pertama bagian mekanik, di mana komponen ini merupakan yang bisa bergerak seperti spindle, eretan, turret, dan kepala lepas. Kemudian yang kedua adalah bagian elektrik. Komponen elektrik ini merupakan komponen mesin yang memiliki fungsi sebagai memberi tenaga kepada mekanik
supaya bergerak sesuai dengan perintah kontrol. Misalnya motor servo, motor listrik, spindle drive, power supply, lampu, dan lainnya. Kemudian bagian ketiga adalah controller. Bagian ini merupakan bagian yang fungsinya mengatur seluruh kegiatan mesin. Controller merupakan otak dari mesin CNC. Banyak pabrikan yang melakukan controller seperti GSK, Vanu, Mitsubishi, Sunmeric, Vacor, Hess, dan lain-lain. Nah, pada gambar seperti ini adalah bagian elektriknya, bagian di belakang mesin. Ini spindle-nya atau bagian mekaniknya. Ini bagian kontrolnya untuk mengontrol mesin, seluruh kegiatan mesin. Ini ada tool turret, tempat untuk masang tool. Kemudian ini tail stock atau kepala lepas. Ini MPG. MPG adalah manual push generator. Bahasa lainnya adalah mouse-nya. Kalau di komputer adalah mouse-nya. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari mesin CNC lathe. Ini adalah bagian spindle ya. Di bagian spindle-nya seperti ini, hampir sama dengan yang di mesin konvensional. Ini bagian cekamnya, caknya ya. Kemudian ada bagian tool turret ya, untuk menyimpan toolnya. Ini kan tool mata potongnya. Kemudian ada bagian tail stocknya seperti ini, kepala lepas ya. Yang selanjutnya adalah ini adalah bagian elektriknya. Ini adalah motor listrik sebagai sumber daya utama. Ini ada motor servo di sini seperti ini. Bedanya apa dengan motor listrik? Kalau pada motor servo itu dia bisa bergerak per derajat. Kalau ini kan tidak. Dia mesti ada loss-nya, putaran kelebihannya. Kalau ini dia listrik terputus, dia langsung berhenti. Pun langsung bisa balik arah juga. Kelebihannya di situ. Kemudian ini servo drive. Nah, inilah yang nanti sebagai kontrol kendali dari motor servo. Jadi satu motor servo, satu servo drive, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini bagian kontrol ya. Bagian kontrol, bagian operational panel ya. Ini adalah bagian input data, kemudian di bawah ini bagian operasional. Ini tombol menghidupkan. Baik. Selanjutnya adalah kita mengenal kelengkapan dari mesin bubut CNC. Apa aja? Ini ada namanya center. Ya, center tab, ini center putar. Fungsinya adalah untuk mendukung dari benda kerja yang kita cekam pada cak. Ini yang namanya collet untuk menjepit benda presisi. Ini adalah penyangga atau center jalan ya, untuk menjaga benda-benda yang kecil tapi panjang ya, biar tidak melengkung. Dan ini adalah faceplate, bukan faceplate ya, faceplate ya. Ini untuk mencekam benda-benda yang non silindris, yang custom ya. Kemudian ini ada namanya tool holder untuk tempat mata potong ya. Kemudian ini namanya insert, adalah ini ujung mata potong. Ini yang ditempatkan di tool holder ini. Lalu kemudian kita memahami tentang measurement. Kita memahami tentang mengukur, alat ukur ya. Ini jangka sorong digital ya. Kemudian ini micrometer digital juga. Nah, ini untuk sering kita gunakan ya. Micrometer untuk ketepatan sebuah silindrisitas satu benda. Ini micrometer luar. Kemudian ini namanya dial indikator untuk mendeteksi kesilindrisan ya.
Selanjutnya adalah prinsip kerjanya. Ada kontrol, motor servo, ada mekanik, mesin CNC. Bagaimana prinsip kerjanya? Mesin bubut CNC digerakkan oleh sebuah motor servo yang digerakkan oleh servo drive yang dikontrol dengan PLC, Programmable Logical Control, pada kontrol panel dan diatur dengan parameter. Jadi mesin CNC ini eretannya adalah digerakkan oleh motor servo. Nah, motor servo ini dikendalikan oleh sebuah servo drive, gitu loh, dengan sistem PLC. Selanjutnya data NC tersebut diproses oleh servo drive ya. Ia saja beri sinyal perintah untuk menggerakkan motor servo sehingga menggerakkan bagian mekanik mesin. Jadi bagian input datanya di sini membuat perintah ke servo drive. Servo drive dia memberi perintah ke motor servo, kemudian dia baru eksekusi di mekanik dari mesin CNC. Kemudian kita perlu paham tentang instruksi kerja SOP untuk mengoperasikan mesin. Apa itu instruksi kerja? Yaitu perintah kerja yang disusun secara berurutan untuk memandu pelaksanaan suatu pekerjaan. Ini harus secara runtut, secara terukur ya. Instruksi kerja ini digunakan untuk sebagai panduan dalam mengoperasikan mesin secara umum. Jadi kita harus ada urutan yang jelas, tahapan-tahapan yang jelas dalam mengoperasikan mesin CNC. Nah, bagaimana instruksi kerja dalam mengoperasikan mesin bubut CNC ini? Yang pertama adalah masukkan program, input program ke CNC. Bisa dengan cara manual, kita ketik langsung di panel, atau dengan kabel data, atau dengan flash disk. Ya. Selanjutnya adalah uji jalan program. Setelah program masuk, kemudian kita uji jalan. Ada kesalahan tidak di program tersebut? Mungkin kesalahan dalam input data atau dalam pengetikannya. Setelah itu uji lintasan. Kita lihat lintasannya, gerak lintasannya betul belum, harusnya kanan atau ke kiri atau sebaliknya. Ini yang berpengaruh adalah nilai min plusnya. Kalau kita harusnya min kok kita kasih plus, maka arahnya akan terbalik. Nah, itu bisa dideteksi di uji lintasan program kalau arah pergerakannya terbalik. Setelah itu programnya oke, baru kita masang benda kerja. Harus benar cara masangnya. Selanjutnya adalah kita menempatkan bahan baru awal jalan. Kita setting dulu, bahannya dipasang, kemudian disetting, jarak antar WCS MCS nya kita cari, kita masukkan ke nilai parameter, baru kita menjalankan program yang sudah kita susun sebelumnya. Itu sedikit tentang pengenalan bagian-bagian dari mesin CNC tipe lathe atau CNC bubut. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.